Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam. dengan saya Ahmad Animaka di channel Sahabat AM Parler. Saat ini saya akan melakukan pembicaraan khusus dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak Wahyu Setiabudi. Terima. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, kita mungkin berbincang-bincang tentang strategi bagaimana menggenjot pendapatan daerah. Tapi sebelumnya mungkin Pak Wahyu akan memperkenalkan diri, bagaimana beliau ada di Badan Pendapatan Daerah ini, sebelumnya dari mana, dan kemudian ada di sini sudah berapa lama. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak Wahyu. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Saya terima kasih banyak sudah diajak dengan sahabat AM untuk menginformasikan salah satu sarana kita sekarang ini, sarana media sosial menginformasikan perpajakan daerah. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Wahyu Setiabudi. Perjalanan karir saya bisa saya cerita sedikit. Ya. Sebelumnya saya masuk di Kabupaten Bool tahun 2002 dan saya pernah jadi sekretaris pribadinya Pak Bupati Bool di masa Pak Karim Hanggi. Selanjutnya saya pernah menjabat pertama Kepala Seksi Penetapan dan Pemeriksaan di Dinas Pendapatan Daerah di Spenda tahun 2007. Setelah itu saya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dulu namanya DPPKAD, itu di tahun 2008. Selanjutnya saya bermutasi lagi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, sebagai Kasubag Program. Setelah itu di tahun 2009-2010 saya masuk ke Kepala Bidang Perencanaan Umum di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2012 baru saya hijrah ke bidang pendapatan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Selanjutnya tahun 2016 saya diberi amanah lagi jadi sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah. Nah, di awal tahun 2019 saya mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama JPT. Alhamdulillah dengan amanah yang baru saya diberikan selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terhitung 1 Maret 2019. Jadi kira-kira sudah 1 tahun 11 bulan. Tinggal 1 bulan lagi sudah 2 tahun. Dan saya sudah mempersiapkan karena sesuai ketentuan setiap 2 tahun kita akan dilakukan evaluasi atas kinerja jabatan tinggi pratama. Mungkin itu informasi dari saya sampai saya masuk di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di tahun 2019. Awalnya Pak Wahyu sebelumnya diangkat tahun berapa sebagai ASN? Saya diangkat tahun 2002. TMT saya bulan Desember. Ya, berarti kurang lebih sudah sekitar 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun sebagai abdi negara di Kabupaten Bool. Ya. Aslinya Pak Wahyu dari? Ya, aslinya anak Indonesia. Anak Indonesia. Anak Indonesia, Pak. Di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung. Bukan Jawa. Jawa, saya kebetulan lahirnya di Jawa. Lahirnya saya numpang lahir di Jawa. Jawanya Jawa Timur apa Jakarta? Di Jawa Timur, Surabaya tepatnya. Jawa Timur. Tapi kemudian merantau juga pendidikan di Jakarta. Ikut orang tua lagi karena dinas di Jakarta, orang tua besar di sana, sekolah di sana, dan mulai karir saya bekerja di Bool. Jadi lebih besar lagi di Bool. Wah, luar biasa. Artinya sejak Pak Wahyu menyelesaikan pendidikan di Jakarta ya? Ya. Di Jakarta sebagai apa? Latar belakang pendidikannya apa? Saya hukum. Kemudian menjadi pegawai negeri di Kabupaten Bool dan sekarang mengabdi ahli hukum yang membidangi bidang keuangan. Iya, artinya kalau ahli juga masih sama-sama belajar. Iya. Karena regulasi berubah terus. Iya, karena mengelola keuangan semestinya orang harus paham tentang hukum juga. Tapi tidak semua orang hukum juga paham tentang keuangan. Ya. Nah, kalau kita diangkat di situ sejak awal membidangi soal pendapatan, soal
aset daerah dan lain sebagainya, kemudian karir kita juga dilihat oleh pimpinan punya potensi untuk melanjutkan, ya berarti ada korelasi antara latar belakang pendidikan dengan kelanjutan kita sebagai seorang abdi negara di ASN di bidang pendapatan daerah. Baik Pak Wahyu, saya kira sudah begitu panjang lebar Pak Wahyu menjelaskan tentang awalnya dan berkarir sebagai ASN di Kabupaten Buol. Ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu tidak akan bisa berbuat apa-apa jika pendapatan daerah itu nihil. Nah, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa kita sudah diatur regulasinya, sumber-sumber pendapatan daerah itu ada dana transfer atau ada pendapatan asli daerah. Bisa jelaskan sedikit Pak Wahyu soal regulasi yang mengatur tentang dana transfer dan dana yang dikelola di Kabupaten Buol? Ya, terima kasih banyak. Ini untuk bukan menggurui, mungkin saya sudah duluan baca saja, mungkin yang pemirsa yang lain juga sudah tahu. Ini daerah ini dibentuk dengan Undang-Undang 51 tahun 2099. Nah, ini daerah ini dan menjadi daerah otonom. Selanjutnya lalu bergerak undang-undang perubahan-perubahan yang terakhir, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disitulah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi daerah ini nggak mungkin kalau tidak ada pendapatannya bisa jadi daerah otonom yang akan pada akhirnya menuju kemandirian daerah. Jadi kalau berkaitan dengan pendapatan, saya cerita sedikit di PP 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, perubahan dari PP 58 tahun 2005, menjadi PP-nya sudah baru. Kalau di PP 58 tahun 2005 itu kita mengenal struktur pendapatan itu ada PAD, pendapatan asli daerah, ada dana transfer, ada dana bagi hasil atau dana perimbangan, terus dan pendapatan lain-lain yang sah. Di PP 12 tahun 2019 ini pendapatan ini strukturnya berubah. Tapi sebenarnya prinsipnya sama saja. Yang pertama pendapatan asli daerah tetap, terus yang kedua yang dulunya dana perimbangan sekarang istilahnya dana transfer. Betul, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari tiga struktur besar ini masuk ke sub unitnya lagi atau sub rinciannya lagi. Kalau di pendapatan asli daerah ini bukan cuma pajak. Jadi di situ ada 4 kelompok. Yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang keempat lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, kalau untuk dana transfer itu dana itu bisa dijelaskan hasil. Soal dana transfer itu, ini kan yang sudah sesuai dengan regulasi, jadi normatif. Artinya bisa dikatakan tidak perlu ada usaha daerah, tapi itu datang sendiri. Nah, bisa dijelaskan soal komponen dana transfer ini apa saja? Ya, untuk dana transfer kalau saya kurang sepakat masalah kita tinggal terima saja karena sudah diatur dari pusat. Tapi harusnya ada upaya-upaya juga dari kita karena dana transfer itu ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak. Tapi terus, dulu kan kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, orang daerah tidak perlu datang di Jakarta. Target pendapatan untuk dana transfer itu sudah diatur masing-masing. Apa ada perlu lebih-lebih lagi Pak Wahyu? Bukan lobby-lobbynya, tapi kita menyiapkan datanya secara akurat. Nah, dari data yang akurat itu bisa berubah. Bisa berubah. Contoh gampangnya di perhitungan dana alokasi umum atau yang kita kenal DAU. DAU ini kalau kita keliru menghitung alokasi dasar gaji karena komponennya ada gaji. Ada di gaji. Itu akan mempengaruhi. Dan setiap tahun juga berubah. Berubah karena pegawai bertambah. Atau mungkin juga ada penyesuaian kenaikan dari sisi TPP misalnya. Nah, tunjangan
tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan pegawai. Iya. Ya. Itu salah satu komponen-komponen yang kita bisa support datanya dan memang nggak ada lobby-lobby lagi sekarang ini. Iya. Kita cuma menyiapkan kondisi nyata berdasarkan data-data yang ada. Jumlah penduduk ini sangat mempengaruhi juga. Iya. Karena di jumlah penduduk itu menjadi salah satu perhitungan dasar, perhitungan formulasi, perhitungan DAU. Jadi berubah sampai 5.000 atau 10.000 jumlah penduduk saja, pasti bisa dipastikan DAU kita berubah. Kalau misalnya ada informasi soal desa, apakah ada juga perubahan untuk dana desa? Tetap ada perubahannya, karena perubahan-perubahan itu bertambahnya jumlah desa, terus jumlah penduduk di desa itu sebagai komponen seperti kita DAU. Termasuk penyesuaian penghasilan pemerintah desa dan aparatnya. Iya, harusnya masuk di dana desa. Dia nggak masuk di kategori dana alokasi umum. Iya, iya. Dia masuk include sudah perhitungannya tersendiri karena punya undang-undang desa sendiri. Iya, undang desa. Iya. Kalau untuk dana alokasi khusus, apakah ada juga harus diperjuangkan bagaimana bisa bertambah seperti dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, ini dana alokasi khusus ada 2. Iya. Yang pertama dana alokasi khusus fisik dan yang kedua dana alokasi khusus non fisik. Iya. Yang biasanya kita kejar-kejar ini khususnya di fisik. Nah, sebenarnya baseline-nya itu data, ketersediaan data, ketersediaan program kegiatan yang menunjang apa yang ada di menunya DAK fisik. Tapi memang Pak Wahyu, hampir semua OPD bukan hanya di daerah kita, tapi di daerah-daerah lain juga, soal perubahan regulasi tentang SIPD. Ya. Nah, di situ memang persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pusat kadang-kadang juga agak membingungkan daerah. Nah, apalagi misalnya soal aplikasi Krisna yang buka tutup kadang-kadang juga membingungkan di daerah masing-masing kapan itu bisa dibuka dan apa yang diakomodir dari semua usulan itu. Kira-kira strategi untuk bisa menggenjot pendapatan dari sisi dana alokasi khusus apa yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD? Sebenarnya sangat mudah, kita ikuti saja tahapannya. Yeah. Jangan nanti di injury time baru kita mau masuk-masuk menyiapkan. Yeah. Nah, itulah yang akhirnya ternyata sudah ditutup Krisna, terus baru dibuka lagi. Sebenarnya semua sudah ada tahapan jadwalnya. Tahapan sejak musrenbang desa, ya, kecamatan sampai kabupaten. Masuklah di sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya, termasuk sumber selain dari musrenbang, aspirasi ya anggota DPR. Ya, dan berkaitan dengan tadi yang sudah disinggung SIPD, ini SIPD saya ikuti juga dan alhamdulillah di SIPD sudah masuk, kita di Buol ini sudah masuk ke penatausahaannya. Kemarin perencanaan penganggarannya sudah. Itu lebih transparan dan lebih bisa mengakomodir semua. Yang penting tahapannya kita lalui semua. Ada jadwal-jadwalnya terakomodir. Nah, ini yang persoalan kita, mohon maaf, kita kadang kurang pas sama tahapannya. Iya. Akhirnya pada saat mau masuk itu disitulah ruang lingkupnya jadi kesulitan kita. Tapi kalau memang sudah tahapannya ini pokir kapan waktunya, musrenban kapan waktunya, terus forum OPD, RKPD semuanya masuk tahapan-tahapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan secara nasional. Ini saya rasa hal yang baik dengan SIPD ini dan kita diajarkan konsisten. Iya. Tapi kan kalau SIPD ini versinya adalah versi Kementerian Dalam Negeri. Iya. Sedangkan Simda ini versi Kementerian Keuangan. Mohon maaf. Untuk SIPD ini production-nya dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Bina Keuangan Daerah, Direktorat Bina Keuangan Daerah. Untuk Simda ini bukan Kementerian Keuangan tapi BPKP. BPKP, yang menggagas untuk membantu daerah untuk mengaplikasikan regulasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu berupa Simda. Tapi ketika regulasi soal SIPD ini muncul, apakah secara serentak pemberlakuan Simda itu sudah tidak bisa lagi atau mungkin 50-50? Kalau saya coba berdiri di aturan. Iya.
Permendagri yang harus menggunakan SIPD itu Permendagri 70 tahun 2019. Iya. Sepertinya Iya. tidak ada pilihan lain. Harus ke SIPD. SIPD. Tapi kalau misalnya terjadi pengelolaan yang masih menggunakan SIMDA, apa juga tidak menjadi beban bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia, atau mungkin sulitnya memahami aplikasi yang baru ini bagi OPD masing-masing untuk itu kira-kira bagaimana? Ya, kalau untuk masalah ini sistem aplikasi SIPD yang sudah diatur dengan Permendagri ini 70 dan SIMDA, ini posisinya baru-baru keluar surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tanggal 13. Yeah. Dengan hiruk pikuknya SIPD ini masih carut, ya bisa dibilang masih pembenahan semua proses sistemnya. Jadi kita daerah diberikan ruang di situ, diberikan ruang untuk bisa menggunakan aplikasi lain, tapi semuanya itu nanti harus direkam kembali di SIPD. Oh iya. Oke. Baik Pak Wahyu, saya kira kita memang dalam hal pengelolaan keuangan daerah ini kita memang harus mengetahui, masyarakat kita harus tahu tentang sistem yang terjadi, sehingga kita harus mungkin melenceng dari pembahasan. Kita harus tahu SIPD, kita harus tahu tentang SIMDA. Nah, penjelasan itu tadi menurut saya sudah cukup. Kita kembali ke fokus kita, Pak Wahyu, tentang bagaimana menggenjot khususnya pendapatan asli daerah. Nah, di daerah kita ini kira-kira untuk PADS ya, kalau sebutan kita dulu, pendapatan asli daerah sendiri. Nah, itu kan komponennya apa saja yang disebutkan tadi, ada pajak, ada retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. Nah, ini dari target yang ada, untuk kedepannya di daerah ini bagaimana kira-kira Pak Wahyu? Ya, saya cerita sedikit masalah PAD. Jadi memang dulu istilah kita di 2002 sampai 2007 pun kita masih istilahnya PADS. Ya, PADS. Tapi kita sekarang ini berdasarkan aturan istilahnya tinggal pendapatan asli daerah. PAD. Nah, itu yang benar-benar Pemda kerjanya di situ kelihatan. Iya. Yang pertama di PAD tadi saya sudah ceritakan ada pajak daerah. Berkaitan dengan pajak daerah, kita sudah punya undang-undang juga, Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuannya, garisan apa yang harus kita urus itu sudah jelas di Undang-Undang 28. Iya. Kayak untuk kabupaten kota, khususnya Kabupaten Buol, itu berdasarkan Undang-Undang 28 itu cuma diserahkan 11 pajak daerah. Kita di Kabupaten Buol baru 10 yang jalan. Yang pertama apa itu pajak daerah dari yang sudah kita jalankan di Kabupaten Buol? Pertama pajak hotel. Hotel itu melingkupi ada penginapan, ada homestay, ada kos-kosan masuk. Kos-kosan yang lebih dari 10. Itu masuk semua di kategori pajak hotel. Jadi jangan kita pakai istilah pajak hotel karena ketentuannya begitu, jangan orang berpikir, saya kan bukan hotel, tapi di dalam hotel itu melingkupi semuanya. Kedua, pajak restoran. Nah, istilahnya pajak restoran, nomenklaturnya pajak restoran, tapi melingkupi warung makan, kafe, warung kopi, warkop, terus intinya menyediakan makanan dan minuman. Itu semua, termasuk catering. Nah, itu masuk lingkup di pajak restoran. Selanjutnya, pajak reklame. Ada iklan-iklan, ada selebaran, ada spanduk, ada baliho yang bersifat komersil. Dan kegiatannya menggunakan fasilitas daerah. Tidak mesti. Walaupun dia kan intinya pajak itu adalah pungutan kewajiban warga negara atau orang pribadi kepada negara yang sifatnya memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung, tapi uang ini dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk pembangunan. Jadi dia mau kita fasilitasi, misalnya contoh di Kabupaten Buol ada billboard, bukan mesti dipasang di billboard yang ada-ada, biar dipasang di toko-toko, di depan itu sudah kena. Warung-warung makan, di toko-tokonya.
Itu sudah semua menjadi masuk di daftar peserta daftar pajak reklame, wajib, wajib pajak reklame. wajib pajak. Ya, itu ya 3, pajak reklame, habis itu pajak parkir. Iya. Ini tolong dibedakan pajak parkir dan retribusi parkir di tepi jalan. Di PT Jalan. Kalau pajak parkir itu ada tempat, suatu tempat yang disiapkan. Kalau yang di tepi jalan ya memang di pinggir-pinggir jalan itu. Itu yang urusannya dinas teknisnya, dalam hal ini perhubungan. Kalau untuk pajak itu pasti ada pengelolaannya, ada pihak ketiganya, ada yang ngurusnya. Iya. Nah, itulah masuk di ada areanya. Itu bukan areanya juga nggak bisa di jalan. Itu areanya harus satu tempat. Tapi memang Pak Wahyu, sekalipun itu adalah kewenangan dari dinas teknis untuk melakukan pungutannya, yang diketahui oleh masyarakat bahwa ada instansi khususnya, instansi yang menangani pendapatan daerah, yakni dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Sehingga yang diharapkan yang menggenjot ini adalah OPD yang Bapak pimpin. Nah, artinya mungkin ada strategi yang ingin dilakukan oleh Pak Wahyu, baik itu hasil koordinasi dengan dinas teknis maupun kiat-kiat atau strategi yang Pak Wahyu lakukan. Ya, untuk khususnya tadi parkir, parkir tepi jalan kita sudah koordinasi, dan kita di Buol ini juga rutin kita rapat evaluasi dengan dinas PAD teknis. dengan dinas teknis. Kita bicarakan semua permasalahan-permasalahan, terus kita cari solusi-solusinya, kita cari terobosan-terobosan. Ya. Intinya di Badan Pengelolaan Pendapatan yang merangkum semuanya. Tadi betul yang Bapak bilang, kita selaku koordinator lah. Ya. Nah, jadi trik-trik yang kita lakukan minimal kita menjaga. Ini kan kalau parkir, saya mohon juga bagi nanti yang lihat video ini, pastikan kalau ada yang mau dibayar ke Pemda, khususnya parkir, baik retribusi dan pajak, pastikan terima karcisnya. Ya. Itu adalah salah Yang satu kadang-kadang bukti. terjadi malpraktek dari kegiatan-kegiatan Jangan itu. sampai muncul yang dibilang Pak Ahmad ada malpraktek, ada yang bahasa sekarang Ada ini, pungutan tapi karcisnya tidak di. ya ada istilahnya sekarang ini pungli. Pungli. Nah, Dan itu ada regulasinya yang mengatur Ya. tentang pungli. Ya, jadi kita minta bantuan pada masyarakat, pada pengguna jasa untuk minimal minta karcis. Itu haknya Bapak untuk dapat karcis itu kalau Bapak bayar. Iya. Nah, kalau tidak ada pembayaran, ya tidak perlu karcis. Tapi kalau Bapak diminta pembayaran, Pak, parkir bayar, Tidak ada karcisnya? tidak ada karcisnya, apa dasarnya? Berarti masuk pungli. kategori pungli. Nah, jadi buat masyarakat harus tolong saya bantuannya berhati-hati. kita semua. Iya. Memang harus ada keterlibatan bukan hanya dinas teknis yang melakukan itu dan bukan hanya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengingatkan itu, tapi seluruh kita harus saling mengingatkan bahwa ini ada regulasi yang mengatur tentang ada pungutan-pungutan yang sifatnya tidak berdasarkan aturan yang ada. Betul. Nah, ini semau maunya saja Iya. itu bisa terjadi. Tapi walaupun demikian memang mungkin karena pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang regulasi, ini perlu ada sosialisasi. Betul. Agar mereka tahu di mana mereka melakukan aktivitas kegiatan itu. Nah, kalau didukung dengan aturan, paling tidak juga bagi mereka yang beraktivitas di situ akan menambah pertama menciptakan lapangan kerja buat mereka, yang kedua bisa menambah penghasilan mereka karena ada kepastian aturan untuk mereka bekerja di situ dan kemudian dilindungi oleh aturan. Betul. Jangan melakukan pungli yang kemudian tiba-tiba ada penggerbekan tentang aktivitas itu bisa berbahaya bagi Betul. mereka. Ini yang kita coba upayakan terus, edukasikan, karena terus terang Badan Pengelola Pendapatan dan semua OPD juga yang melingkupi pendapatan tidak bisa berbuat banyak kalau tidak ada partisipasi. Betul. Ini seperti ekosistem kita ini. Jadi harus ada si A, pemerintah daerah, harus ada masyarakatnya yang tahu, ini harus bersinergi, saling menginformasi, karena sudah zamannya terbuka, dan saya memastikan kalau pelayanan itu intinya harus ada kepastian dan dasar hukum yang jelas. Ya. Kalau tidak ada itu namanya bukan pelayanan kalau menurut Apa saya. kira-kira dari semua akumulasi permasalahan yang dihadapi sebagai Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, apa hal yang terberat yang Pak Wahyu hadapi dalam menggenjot pendapatan daerah? Yang pertama, mohon maaf, ini mungkin cuma sebagian kecil wajib pajak kita, tapi saya ingin menumbuhkan kesadaran dan kepedulian
Iya. Ayo bayar pajak. Tanpa tanpa kita, karena ini pajak ini dari 11 pajak yang diurus yang diserahkan ke daerah itu 9 pajak itu self assessment, artinya mengurusi pajaknya sendiri dengan melaporkan secara mandiri sesuai kondisi nyata, menyetorkan sendiri. Iya. Nah, kita tinggal lakukan evaluasi, tapi kenyataannya di Kabupaten Bohol, mohon maaf, Iya, iya. itu hotel restoran. Ini informasi juga, di hotel restoran ini kita sudah pasangkan alat namanya cash register. Cash register. Alat pencatatan transaksi Ya. gampangnya, secara online. Online. Itu baru kurang lebih 30-an unit di Kabupaten Bohol. Nah, ada yang menggunakan secara aktif, ada yang setengah, ada juga yang tidak menggunakan secara aktif. Ini alat juga kita bantu, kita pinjamkan di wajib pajak ini secara cuma-cuma. Sebenarnya membantu mereka juga Sebenarnya pembukuannya. Nah, dan ini juga kami dari Badan Pengelolaan Pendapatan berterima kasih juga, kita dibantu bukan dari APBD ini untuk Iya. diketahui. Ini Kita APBD? dibantu dari Bank Sulteng. Oh iya, Bang Sultan. Bank Sulteng yang diinisiasi juga oleh KPK dalam Iya. hal ini. Jadi kami mohon sekali bagi wajib pajak yang sudah mendapatkan alat dimaksimalkan. Iya. Dimaksimalkan, dan itu lebih jelas pembukuannya, kewajibannya Bapak untuk membayar pajak. Dan pajak ini tidak dipisah-pisahkan antara barang yang Bapak jual, makanan yang Bapak jual, atau kamar yang Bapak jual, sama pajaknya. Dan pajak ini sebenarnya bukan tanggung jawab pemilik restoran atau warung makan atau kafe, warkop, atau kemudian hotel. Ini bukan tanggung jawab pemilik usaha itu, tapi ini adalah tanggung jawab konsumen Ya, sebenarnya. kewajiban konsumen untuk Kewajiban konsumen membayarkan itu yang dititipkan dari harga yang sudah diakumulasi oleh penjualnya atau ya, pemilik. betul sekali itu Pak. Nah ini Ini yang harus disampaikan ke Ya, masyarakat bahwa sebenarnya setiap pembeli itu tinggal menerima berapa harga misalnya satu porsi. bukan mau ditawar-tawar lagi Bukan kalau ditawar lagi, makan ini. karena kalau orang sudah mau makan 10% dari harga itu sudah pasti akan dibayar. Ya. Demikian juga yang menginap. Betul. Nah, yang jadi masalah, kenapa mesin itu tidak dimanfaatkan sebagai mesin pengontrol bahwa transaksi ini terjadi, yang kemudian pembayarannya sesuai dengan regulasi yang ada. Iya. Saya menemukan Pak Wahyu, misalnya Anda di warung makan, justru saya ditanya, Bapak mau pakai mesin atau tidak? Wah. Jadi saya bilang, kalau pakai mesin kenapa, kalau tidak pakai mesin kenapa? Beda harganya Pak. Wah, mestinya kan yang pakai mesin itu yang digunakan, karena itu kewajiban kita sebagai konsumen untuk belanja atau makan sekaligus kita membayarkan kewajiban kita sebagai wajib pajak. Betul. Nah, tapi itu justru ditanya oleh pemilik warung yang kemudian membuat, dan itu pasti rata-rata akan ditanya seperti itu setiap pelanggan yang datang. Nah, ini tantangan berarti Pak Wahyu. Ada juga kemudian permasalahan yang muncul bahwa wajib pajak itu di kita mungkin, atau mungkin tantangannya Pak Wahyu tidak akurat, atau mungkin datanya sudah tidak up to date lagi. Itu bagaimana kira-kira? Ya, kita setiap tahunnya melakukan updating data, Iya. pemeliharaan data, kita cek datanya. Untuk itu juga sumber dana, pendanaan dan sumber daya manusianya yang kita harus siapkan. Dan karena sekarang sudah masuk di 4.0, saya mendorong betul ke dunia IT. Iya. Semua database itu benar-benar tersimpan dan teraplikasi dengan baik. Kemudian kalau seperti besaran besaran pajak itu, apakah sudah disesuaikan dengan kondisi setiap tahunnya? Nah, itu berarti saya tangkap masalah PBB mungkin. Iya. Katakanlah PBB. Tapi sebelum masuk situ, saya mau menghimbau kita semua. Iya. Untuk yang tadi yang sudah ada alat cash register, rumah makan dan hotel, bagi masyarakat yang berkunjung makan di sana, Iya. pastikan lagi minta struknya. Iya. Itu minimal wujud partisipasi, wujud kecintaan kita kepada daerah Bohol. Betul. Dengan Bapak membayar dengan pajak, insya Allah Bohol akan bisa lebih maju, karena jelas pembangunan bisa akan lebih besar lagi. Iya. Jadi itu harapan saya, dan
saya terima kasih sudah ada diundang ini biar sekaligus sosialisasi ini. Sosialisasi. Terpublikasi. Betul. Terpublikasi melalui media sosial. Artinya kita dengan cara seperti ini memberikan edukasi ke masyarakat bahwa sebenarnya tujuan kita untuk menggenjot pendapatan daerah ternyata masih memiliki masalah. Salah satu ya masalah teknis seperti di lapangan tadi itu. Ada fasilitas yang disiapkan oleh Pemda seperti mesin pencatatan itu yang kemudian tidak dimanfaatkan oleh pelaku bisnisnya. Kalau wajib pajak mungkin menerima saja, tapi pelaku usahanya yang tidak mau melakukan itu. Nah, ini peringatan kepada kita semua bagi masyarakat yang ingin, karena selisihnya tidak terlalu besar Pak Wahyu. Itu berapa persen dari setiap tarif pajaknya cuma 10%. 10%. Artinya kalau kita makan Rp10.000 satu porsi, itu cuma bertambah Rp1.000. Rp1.000 satu orang. Nah, ini sangat disayangkan karena tidak mungkin peserta wajib pajak itu tidak ingin melakukan itu kalau misalnya kata pemilik warung ini harganya 11.000 sudah termasuk pajak atau sesuai dengan catatan tarif tagihan. Ya. Ini ada cerita lucu ini Pak. Ya. Mereka bilang, aduh Pak, kalau orang tambah lagi ini sama pajaknya lagi, nanti konsumen sudah tidak mau datang. Itu nanti pasti Bapak bisa temukan itu bahasa-bahasa itu. Man saya sampaikan begini. Ini kalau bidang usaha jasa rumah makan, warung makan atau restoran ini kata kuncinya pelayanan. Pelayanan. Dan rasa itu tidak bisa dibohongi. Betul. Jadi nggak perlu khawatir kalau saya. Kayak di tempat kalau rasanya bagus, berapapun selisih harganya dari yang ditentukan, apalagi cuma 10%. Sudah itu. Jadi ya ini buat wajib pajak khususnya. Jadi yang dibilang wajib pajaknya tetap pengusaha restoran ini Pak. Iya. Jadi objeknya itu makan minum, subjeknya itu yang kita konsumen. Yang konsumen. Konsumen. Nah ini terus balik kita ke PBB yang Bapak bilang ada tidak perubahan besaran kondisi, pajak yang mungkin besaran pajak. Nah, kalau pajak itu istilahnya ditarif. Tapi dalam menghitung tarif kita harus tahu dulu dasar pengenaan, yaitu yang tadi yang Bapak maksudkan. Itu pasarannya sudah sesuai tidak dengan kondisi sekarang. Nah ini sementara kita kaji karena semenjak diserahkan ke saya selaku kepala badan, saya evaluasi belum ada kenaikan khususnya di PBB untuk tarif NJOP. Tapi regulasinya ada perubahan tidak? Kalau dari sisi regulasi? Regulasi kemarin di tahun 2020 untuk PBB mengenai tarif ya. Klasifikasinya, jadi sampai dengan 1 miliar 0,1. 1 sampai 10 0,2. Di bawah 100 juta? 0,1. 1 miliar ke bawah sampai 10 juta itu 0,1 sampai 1,1. Jadi itu. Tapi untuk NJOP nilai jual objek pajak ini yang kita lagi sementara bahas juga dan ini sementara ini sekarang ini juga pada hari ini lagi tim saya anggota di Badan Pengelolaan Pendapatan lagi dilatih penilaian dari KPP Pratama. Nah, untuk mencoba nanti ke depannya targetnya mengupdate data-data lapangan harga pasar. Karena unik di BOL pada saat transaksi jual beli khususnya, mohon maaf ini mungkin tidak semua, Pemda ada pembebasan, dianggap NJOP-nya terlalu kecil. Oh iya. Untuk pembebasan tanah? Ya, untuk pembebasan tanah. NJOP-nya terlalu kecil? Katanya kecil Pak, ini NJOP. Masa cuma 5.000, masa cuma 10.000? Itu di wilayah kota atau di luar kota? Di luar kota. Oh, luar kota. Nah, di dalam kota ada yang 50 dan bervariasi, tetap mereka anggap kecil. Kecil, ya. Tapi akan berbanding kebalik pada saat mereka individu dan dia harus bayar BPHTB, kenapa tinggi sekali NJOP-nya? Itu justru ditantang oleh masyarakat. Iya. Nah, itu tantangan berat. Jadi bertolak belakang sekali pada saat ada pembebasan Pemda, dianggap Pemda ini kecil NJOP-nya. Tapi ketika secara pribadi mereka terlalu besar. Kenapa besar sekali ini NJOP-nya? Nah, itu. Jadi ini hal yang ini harus tantangan bagi kita. Disosialisasikan dan itu tantangan untuk menuju kepada kemajuan daerah kita. Mestinya wajib pajak ini harus menyadari bahwa memang itulah konsekuensi kita bernegara. Ya kan, ada pemerintah yang mengatur soal itu dan kemudian ada aturan-aturan ya, sehingga memang ketika
kita membutuhkan sebuah kepastian hukum dari setiap objek pajak, ya kan, harus jelas. Tidak ada perbedaan misalnya ketika itu berpihak dalam urusan pemerintah dianggap terlalu kecil, tapi ketika ke individunya sendiri dia menganggap terlalu besar itu. Besar. Nah, itu memang tantangan Pak Wahyu. Mungkin tantangan yang berikut yang mungkin masalah yang muncul dari masyarakat soal wajib pajak yang ada tidak ditemukan oleh Pak Wahyu. Wajib pajak yang bandel atau tidak taat, tidak patuh. Ya jelas ada Pak. Ini contohnya seperti apa Pak Wahyu? Contohnya yang alat tadi, alat cash register Itu satu. tidak digunakan. Kemudian kalau di daerah kita ini Pak Wahyu, saya lihat ada sudah wajib pajak yang harus menyadari harus dilakukan itu. Misalnya pengusaha sarang burung walet. Itu kelompok yang bandel atau yang gimana itu Pak Wahyu? Ini saya lagi primadona pembahasan terus kita di Betul. di Buol ini di kita masalah pajak sarang burung walet. Jadi tadi tidak sengaja kita sudah lalui juga masalah PBB. Tadi kan sudah direklame sudah 3-4 PBB sama PPHTB. Ini masuk lagi pajak daerah itu pajak sarang burung walet. Termasuk kategori pajak daerah. Pajak daerah. Bagaimana hitungnya? Apa hitung bangunannya atau hitung DP burung waletnya? Iya. Jumlahnya? Iya. Nah, ini yang kadang-kadang saya asal bercerita sama masyarakat. Atau hitung hasilnya, berapa kilogram hasilnya. Nah, untuk sarang burung walet ini namanya saja pajak sarang burung walet. Jadi yang dihitung itu atas penjualan sarang burung walet, sarangnya. Sarangnya. Baik bentuk patah. Bukan jumlah burungnya. Bukan jumlah burungnya. Bukan jumlah burungnya. Kalau burungnya, burung bukan yang luas bangunannya. Bukan hanya burung yang dipelihara oleh pemiliknya, tapi burung yang lain. Burung yang lain. Iya, kalau burungnya mungkin saya akan lebih mudah. Kalau burungnya mahal Pak. Tapi ini sarang burung walet yang dihitung. Sarangnya. Kalau burungnya saya malah ini Pak gampang, saya suruh bikin KTP saja di walet kan gampang kan. Oh, so ada semua nicknya ini kan. Nah, jadi dari sarangnya itu dari jual beli. Kalau nggak dijual belikan nggak kena pajak kok. Dan jumlah pengusaha sarang walet di Buol ini di daerah kita ini sudah cukup banyak Pak Wahyu. Sudah. Kalau untuk berdasarkan data kami untuk bangunan walet sudah 300-an lebih. 300-an? Se-Kabupaten Buol. Dan itu usia sarang burung walet yang mendapatkan wajib pajak itu umur berapa tahun? Kan menurut pengusaha sarang walet ini 1 tahun itu mereka belum bisa beraktivitas apa-apa. Ini masih proses. Nah, kalau di ketentuannya itu berapa tahun kita sudah bisa melirik target pendapatan dari situ? Nah, untuk di ketentuan kita nggak ada tahun-tahunan. Soalnya kita ngelihat dia sudah berproduksi, produksi itu dijual belikan. Pada saat dia sudah dia bangun sudah 10 tahun, tapi dia tidak berproduksi, dia tidak jual-jual, tidak bisa juga menghasilkan, itu tidak akan kena pajak. Jadi dari 300-an juga. Ini bagaimana mengungkapkan kejujuran pengusaha waletnya ini agar hasilnya itu betul-betul disampaikan ke pemerintah? Nah, ini PR yang besar dan butuh bantuan semua pihak. Butuh bantuan semua pihak untuk membantu daerah. Bukan saya ya. Saya ini cuma kebetulan ditugasi saja. Betul. Dan uangnya juga bukan masuk ke saya kok. Masuk ke daerah. Dan sistem sekarang ini tidak seperti yang kemarin-kemarin. Sistem sekarang begitu ketat, wajib pajak menyetorkan ke rekening, rekeningnya terkontrol oleh KPK, ya kan? Betul, ini yang saya dorong juga wajib pajak. Ini mohon maaf ini, saya sebenarnya sudah larang betul petugas saya menerima uang pajak di lapangan. Harus langsung ke harusnya, tapi di store. Tapi ada situasi-situasi tertentu yang nggak bisa dipungkiri. Harus didatangi langsung. Harus didatangi langsung dan wajib pajak juga nggak mungkin cuman mau store 10-20 ribu itu harus pergi ke bank. Nah ini tantangan bagi saya, tapi saya coba buat SOP yang ketat untuk itu. Karena celah itu yang sangat rawan bagi kita. Jadi tetap harapan besar saya sedapat mungkin menyetor langsung ke bank. Dari sejumlah pengusaha sarang walet di Kabupaten Buol ini Pak Wahyu, sudah berapa dari 300 ya? Berapa yang sudah memulai untuk berniat baik menyetorkan pajaknya? Ya alhamdulillah baru puluhan Pak. Baru puluhan? Ya puluhan lah. Puluhannya bukan puluhan sampai 90-an, ini baru ya sekitar itu. Padahal ini kalau misalnya bisa
maksimal setoran mereka, ini sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Jadi kan? primadona kita ini. Primadona. Karena memang saya melihat ini Potensi. jangankan potensinya cukup besar. Ini baik dalam kota maupun di luar kota, bangunan-bangunan walet ini sudah cukup banyak. Ya, mungkin kita bisa mendapatkan bantuan dari masyarakat. Kira-kira sarannya apa sehingga untuk bisa mengontrol aktivitas teman-teman pengusaha walet ini bisa ada kesadaran wajib pajak. Dan saya dengar justru yang menyetorkan ini bukan orang-orang yang dalam kota yang sudah lebih awal. Ini justru orang-orang yang dari kampung yang tiba-tiba mengundang sendiri. Betul itu, Pak? Betul. Mengundang sendiri petugasnya untuk menghitungkan pajaknya. Iya. Itu gimana, Pak? Ya, jadi kemarin itu kita 2020 kita gencar sekali. Jadi pemasukan pajak sarang burung walet di APBD yang sudah ada realisasinya baru di tahun 2020, Pak. Nah, sebelum-sebelumnya nol terus. Nol terus. Jadi upaya-upaya kami di Badan Pengelolaan Pendapatan, kita datang turun, sudah door to door kita. Iya. Door to door kita berikan pemahaman. Memang ya biasa, ada yang paham, setengah paham, ada yang ya Ada yang pura-pura ya. sembunyikan penghasilannya. Ya Itu kan? yang saya harapkan, ini uang pajak bukan buat Badan Pengelola Pendapatan kok, bukan buat kepala Untuk badan, daerah kita. untuk daerah kita. Karena jika ada keluhan masyarakat, jalan kenapa di sini jalannya ini Iya. lubang-lubang, Iya. kenapa di sini tidak ada drainasenya, Iya. padahal dari hasil pajak itu yang semestinya Betul. dibangunkan untuk mereka Iya. lagi. Saya kalau pertemuan-pertemuan masih agak minder atau malu-malu sedikit, Pak. Iya, Kalau iya. ditanya pajak, berapa pajaknya Bu? Iya. Ya kalau cuman mau bikin jalan pajaknya Buol ini paling cuman 3 kiloan, Pak. Betul. 3 kiloan hot mix. Iya. Ya masih sangat rendah. Belum Betul. nanti mau bangun-bangun sekolah, bangun irigasi. Jadi kalau masyarakat tadi slogan saya sadar dan peduli, kalau itu tidak terbangunkan dari semua stakeholder dan masyarakat kita, pemangku kepentingan semuanya, itu akan sulit. Ini makin lama makin daerah kemandiriannya yang diukur dari pendapatan asli daerah itu kita akan susah. Memang masih kita bergantung sekali sama dana tadi yang di awal itu dana transfer. Betul. Tapi Pak Wahyu, kalau melihat dari kompleksitas yang Bapak hadapi dalam melaksanakan menggenjot pendapatan daerah, ada nggak pengaruh soal keterbatasan personil Bapak atau jurusita misalnya? Ya, ini menarik juga. Jadi saya harus melihat kekuatan organisasi saya. Betul. Pertama, ketersediaan SDM. SDM di Badan Pengelola Pendapatan untuk yang ASN-nya atau PNS-nya itu ada cuma 33 orang. Ya mestinya berapa itu? Nah, 33 orang yang lingkupnya 11 kecamatan, 108 desa. Itu yang 33 itu ada di kantor? Ya, ada yang harus terbagi-bagi semua. Ada yang di back office, ada yang di luar, ada selaku penagih, selaku. Jadi ini kita mengupayakan terus, selain sumber daya manusia, kebutuhan SDM kita yang masih kurang, terus kita juga kompetensinya. Iya. Kompetensi SDM juga perlu. Itu SDM-nya apakah itu harus ASN atau mungkin tenaga kontrak atau gimana? Kita kedepankan dulu ASN. ASN yang ada. Karena mohon maaf kita bersentuhan sama pengelolaan keuangan. Betul. Kalau ada hal-hal sesuatu hal yang tidak pas di ketentuan kita sebagai ASN itu sudah sangat jelas ketentuannya. Betul. Nah, jadi saya harapkan itu. Tapi karena tidak ada kurang, bukan tidak ada kurang, ya kita harus berdayakan dengan standar-standar tertentu. Iya. Dengan integritas-integritas tertentu. Menggunakan tenaga swasta. Tenaga kontrak Honor, daerah, kontrak honor. daerah. Nah, kita berdayakan itu. Tapi apa tidak menjadi tantangan Pak Wahyu ke depan bahwa sekarang ini ada regulasi yang mengatur tentang P3K, semua tenaga honor yang ada di daerah kita sekitar 3.000 lebih, ini dirumahkan menunggu seleksi berikut. Nah, tidak tahu di kantor Bapak ini apakah membutuhkan berapa lagi dari jumlah yang sudah ada? Ya, Tidak jadi tantangan lagi. itu tantangan. Ya. Dan alhamdulillah juga ada kebijakan yang baru ini. Ya. Kita rasa ada Keringan. dirumahkan tenaga kontrak. Akhirnya untuk ASN yang selama ini Bergerak. harapan besarnya sama tenaga kontrak, Iya. saya harus optimalkan ASN yang ada. Akhirnya kadang-kadang yang memiliki jabatan sudah harus bekerja di
Iya, di lini-lini terbawah. Iya betul. Tapi ini yang memacu kita. Kita nggak boleh. Saya memang mentok melihat begitu. bahwa Tapi kita membutuhkan, Pak, iya, ya. Kita tujuan dari membutuhkan pemerintah tenaga pusat mungkin ini sudah dilakukan semacam penelitian bahwa bukan hanya terjadi di daerah kita, tapi dari Jakarta sampai ke Sabang sampai Merauke, iya, semuanya kondisi itu sama. Sama. Ketika jumlah tenaga honorer itu banyak di setiap instansi pemerintah, akhirnya pejabat-pejabat yang membidangi itu agak malas bekerja. Nah, ini yang kita harapkan ke depan bisa menjadi lokomotif untuk menggerakkan pemerintahan di daerah. Setuju. Pak Wahyu, Ya. mungkin itu tadi tantangan Pak Wahyu soal SDM, juru tagih, juru sita. Ya, itu Kemudian jabatan fungsional yang belum ada. Ini yang kesulitan saya. Ada tim penilai, juru nilai tanah bangunan, ada juru sita, ada penyidik. nah, bagaimana dengan Satpol PP? Keterlibatan satu selama ini? Ya, ke Satpol PP itu selaku penegak perda kita selalu bersama-sama juga untuk apabila ada wajib pajak, dan bukan cuma Satpol PP saja, saya juga sudah bekerja sama juga dengan kejaksaan di datunnya dalam upaya-upaya untuk mengoptimalisasi semua ini pajak daerah. Nah, jadi telahan hukumnya kita minta juga di bagian hukum, di kejaksaan, terus implementasinya kita buatkan bersama-sama nantinya ke dinas teknis. Dan intinya Badan Pengelola Pendapatan ini nggak mungkin bisa jalan sendiri karena selalu bersinggungan dengan instansi teknis atau OPD teknis. Betul. Kita ini sebenarnya kalau mau dilihat, kita bagian akhir. Kalau menurut Pak Wahyu, misalnya dari permasalahan yang disebutkan tadi, juru sita dan lain sebagainya itu, dan keterlibatan Satpol PP, apa hal yang begitu Pak Wahyu terbantukan dalam hal pergi ke tempat objek pajak yang sudah dibantu oleh Satpol PP? Apa contoh misalnya yang sudah dilakukan? Ya, contohnya masih sangat kurang ini, Pak. Kita masih optimalkan kondisi persuasifnya kita di dalam. Persuasif dulu. Nah, Karena persuasifnya semestinya seperti contoh tadi tentang sarang burung walet. Kalau di daerah lain di Jawa Timur, di Malang ya, kemudian di Jawa Tengah, ketika ada permasalahan itu, saya lihat ini justru Satpol PP bersama dinas terkait ini sama-sama datang. Ketika wajib pajaknya itu membandel seperti yang disebutkan tadi, maka mereka pasang spanduk. Spanduknya itu bahwa wajib pajak ini tidak Belum membayar pajak. Jadi untuk sementara disegel. Ya untuk sementara mungkin seperti itu. Tidak disebutkan disegel, tapi disebutkan di sini ini wajib pajak yang tidak. Akhirnya masyarakat melihat kenapa usahanya itu dibuatkan baliho. Karena ketika dia bereaksi, memang ada kesalahan dia sebagai seorang pelaku usaha yang ada di situ, yang semestinya dia ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Ya, Nah, itu kira-kira. itu yang berkat masukannya Bapak juga di tahun sebelumnya. Saya juga sudah lakukan untuk wajib-wajib pajak saya door to door, dan kita sudah mau persiapan baru saya bisa operasionalkan mungkin baru di 2021. Nanti kita akan pasang stiker-stiker, Pak. Betul. Yang belum lunas kita pasang belum lunas. Betul. Biar masyarakat sekitar tahu. Itu bagian inovasi tersendiri ketika misalnya ada teknik menggunakan peralatan canggih seperti di restoran atau hotel. Mungkin ada inovasi lain menggunakan stiker atau pengumuman di rumah-rumah atau di gedung-gedung yang punya objek usaha. Saya kira Betul. itu satu jalan keluar yang bisa dilakukan sehingga wajib pajak itu merasa ada kesadaran. Ya, karena bangun kesadaran ini. Apalagi kalau misalnya diikuti dengan mengirimkan surat berdasarkan peraturan ini. Ya. Pernah dilakukan itu? Pernah kita lakukan, tapi karena kita birokrasi kita coba berjenjang, mulai dari kabupaten ke camat-camat, Iya. kita sampaikan lagi ke desa-desa. Artinya diingatkan kepada masyarakat pelaku usaha itu bahwa usaha ini tidak ada pelarangan, tetapi ada aturannya. Setiap hasil itu kewajiban bernegara sekian Ya, yang diatur. sudah. Sehingga pendekatan itu yang mungkin sebelum ada Satpol PP turun Ya, dan kemudian persuasifnya kita seperti persuasif itu. dulu. Nah, jadi kita mengedukasi dulu, bercerita, kita kalau yang kurang paham kita pahamkan aturannya seperti begini. Nah, pengalaman itu pernah terjadi sistem denda terhadap terhadap wajib pajak.
selama ini? Dendanya belum. Belum ada. Padahal Ya. dalam regulasinya ada. Dalam regulasi sudah disiapkan ada denda, ada sanksi administratif, ada sanksi pidana juga. Oh iya. Nah, dan nanti kami butuh dukungan, bantuan, bukan kemauan saya sekali lagi, tapi kemauan aturan untuk memberikan edukasi, untuk memberikan reward dan punishment. Betul. Jadi saya kira kepada sahabat AM yang mendengarkan pembicaraan podcast kami ini dengan Pak Wahyu, bahwa memang kita membutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal mengedukasi pelaku usaha sebelum mendapatkan sanksi atau denda karena kelalaian dalam melaksanakan wajib pajaknya ya. Artinya mungkin ada pendekatan persuasif yang sudah dilakukan. Nah, kemudian jangan sampai kita justru terjadi sebuah dialog yang kurang sehat ketika didatangi oleh petugas, ada Satpol PP, apalagi kalau pemerintah daerah sudah meminta melibatkan tenaga kepolisian untuk membantu. Karena kalau yang saya lihat di beberapa kota besar di Indonesia, di Malang misalnya, atau di daerah-daerah lain yang punya waletnya, saya lihat itu sampai tentara ada juga, Pak. Artinya memang pemerintah daerahnya betul-betul mengharapkan digenjot pendapatan itu dari sumber-sumber yang sudah ada. Ya, betul. Untuk walet juga kita sudah lintas sektor ini, semuanya kita sudah libatkan, OPD teknisnya juga kita sudah libatkan, utamanya perizinan, terus dari HPH-nya, aparat penegak hukumnya juga, kejaksaan dan kepolisian kita sudah libatkan semua. Nah, ini tinggal dorongannya sedikit nanti akan ada, bisa dirasakan di 2021, dan kami mohon bantuan dan dukungannya dari selain di Bapak ini selaku sahabat AM yang punya akun ini, tapi Bapak ini juga selaku ketua Komisi 2 yang selalu mensupport kita. Nanti kita akan segera memprogres karena peluang potensinya besar sekali, khususnya walet. Jangan kita kejar-kejar yang kecil-kecil, tapi kita melupakan yang besar. Nah, tapi kita memang tidak boleh juga lupakan yang kecil-kecil, mau gara-gara mau kejar yang besar, akhirnya tidak dapat dua-duanya. Tapi semua kita coba jalan paralel semua ini. Semua kita jalan paralel untuk mengoptimalkan. Target kita cuman di sini di Badan Pengelolaan Pendapatan, optimalisasi pendapatan asli daerah. Tapi kalau pengalamannya ada enggak misalnya wajib pajak yang kemudian bukan hanya walet ya, mencoba-coba untuk cari jalan lain dari menghindari pajak? Untuk saat ini saya belum ketemukan. Belum ya? Belum ketemukan untuk menghindari. Cuman ya saya sih masih memaknai dengan positif thinking, saya masih kekurang pahaman. Kekurang pahaman mungkin masih, kita juga harus, bukan kita juga kejar-kejar wajib pajak, kita harus selalu evaluasi. Jangan-jangan juga kita ada yang salah, kurang, ada yang keliru. Makanya selalu. Tapi selain dari wajib pajak ke walet tadi, kalau untuk regulasi pajak yang misalnya katakanlah perdanya yang mungkin sudah usang atau perlu direvisi, ada enggak yang perlu dirubah dari permasalahan-permasalahan yang ada? Kalau dari sisi regulasi perda pajak, semuanya ini kalau menurut kami telaahnya sebenarnya belum ada yang perlu direvisi karena tarifnya masih di ambangnya Undang-Undang 28. Oh iya. Bukan di atasnya Undang-Undang 28 atau melebihi. Jadi semuanya masih sudah on the track semua. Kita soalnya bicara tarif, jadi pakai persentase, jadi bukan angka rupiah. Beda sama retribusi. Kalau retribusi ya harus ditelaah minimal 3 tahun, harus dilihat karena dinamika ekonomi berbeda. Tapi kalau pajak ini tarif dia. Tapi sebenarnya Pak Wahyu, selain objek pajak yang sudah disebutkan tadi, kita juga sebenarnya diuntungkan dengan adanya misalnya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang bisa menopang bagaimana pendapatan daerah bisa digenjot dari situ. Betul. Kayak seperti misalnya PDAM atau BUMD lah yang sementara mungkin harus digenjot, bagaimana bisa berkontribusi untuk pendapatan daerah. Menurut Pak Wahyu? Ya betul itu Pak. Tadi yang saya sampaikan juga di pertengahan tadi, PAD ini apa semua sih? Tadi kita sudah bahas pajak, walaupun parsial-parsial, tapi secara garis besar sudah. Paling tidak ada yang bisa dipahami masyarakat.
retribusi sudah ya, walaupun contoh cuma satu itu pajak retribusi parkir tepi jalan. Nah, habis itu yang ketiga, kelompok yang ketiga itu di PAD itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Betul. Yang disampaikan Bapak ini masuk di kategori itu, kelompok itu. BUMD itu harus mensupport PAD. Nah, ini yang kita lagi dorong juga untuk bagaimana bisa berkontribusi nyata terhadap APBD kita. Betul. Maksudnya nyata berarti mungkin yang bukan ada yang tidak nyata. Yang tidak nyata ini yang saya anggap ini, mohon maaf, ya bisa juga dari perusahaan ini atau dari BUMD Buol ini langsung misalnya. Dan ini ya PT Bank Sulteng. Hanya dana penyertaan modal ke Bank Sulteng itu yang bisa berkontribusi setiap Tapi tahunnya. PDAM bagaimana kabarnya? PDAM di tahun 2019 alhamdulillah sudah ada. Tapi ya alhamdulillah lah, walaupun masih sangat minim ya. Tapi ada. Padahal kita berharap dari PDAM itu dengan maksimalnya pendanaan untuk infrastruktur air bersih semestinya sudah harus menargetkan sumber pendapatan asli daerahnya itu ya harus jelas. Betul. Agar supaya jangan kita cuma begitu banyak fasilitas yang diberikan tapi target pendapatannya yang masih kecil. Iya. Artinya kalau kita dibicara PAD ini ya prinsipnya sebenarnya jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kalau besar pasak daripada tiang, apalagi yang buat yang lain, buat pembangunan yang lain. Dan baru operasional saja sudah habis. Kita kalau di BUMD ini belum hidup. Artinya memang kalau BUMD kita di kabupaten ini sudah bisa memberikan contoh, dapat punya penghasilan katakanlah berkontribusi 100 juta per bulan, maka BUMD di desa-desa juga bisa mengikut. Oh, ini contoh usaha yang bisa diikuti. Sehingga desa-desa juga bisa hidup kegiatannya. Ya, desa APBD desanya bisa terkontribusi dari BUMD desa. Betul. Tapi untuk sekarang ini kita baru merancang apa yang bisa dilakukan oleh BUMD di bidang pertanian. Nah, kemudian ke depannya dengan fasilitas yang sudah ada, ini mudah-mudahan bisa ada komitmen untuk harapan besarnya bisa terkontribusi nyata masuk di APBD. Ya, itu yang harapannya. Jadi kita hanya bisa mendorong, dan itu semua biar BUMD juga tidak bisa berdiri sendiri kalau semua stakeholder juga yang ada juga tidak saling menopang. Betul. Saya kira mungkin masih ada tambahan Pak Wahyu. Ya, satu lagi kelompoknya pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang sah. Ya. Nah, ini yang masuk di kategori itu ya, kalau kita kemarin ada pelelangan kendaraan. Betul. Masuk ke situ. Ya, artinya kendaraan yang usianya sudah begitu lama, sudah puluhan tahun, daripada pemeliharaannya besar, terlalu besar, mendingan dilelang saja ke. Ya, itu udah mulai masuk. Itu ke masyarakat umum atau hanya pegawai negeri yang bisa? Lelang itu umum. Umum. Yang melelang bukan kita, langsung dari kantor KPKNL. Kantor lelang negara. Iya. Jadi memang lelangnya terbuka, dan kemarin ini kalau tidak salah, mohon maaf ini bukan kapasitas saya sebenarnya, tapi online Pak sudah. Online ya? Online. Ya. Itu setiap tahun dilakukan? Tidak juga? Kurang tahu itu saya. Nanti di bagian aset. Di bagian aset BPKAD. Agar juga tidak menambah gudang-gudang parkiran yang mungkin bukan gudang, tapi tempat parkiran yang kemudian lambat laun bisa merusak kendaraan itu, padahal masih bisa untuk dijual. Yang satu lagi yang kita kadang-kadang lupa, yaitu pemakaian kekayaan daerah. Ya. Semua OPD mempunyai potensi pemakaian kekayaan daerah. Tapi kadang-kadang ini yang lupa. Seperti kalau kita di Badan Pengelolaan Pendapatan ada media billboard, itu kan pemakaian kekayaan daerah. Betul. Terus kalau ada sound dipinjamkan, disewakan, itu harusnya masuk pemakaian kekayaan daerah. Iya. Nah, ini contoh gampangnya saja. Betul. Tapi kan ini yang saya coba membangunkan kita semua, bukan saya so tahu. Coba kita lihat kembali regulasinya. Harus dibuatkan aturan Pak Wahyu soal peminjaman kekayaan daerah. Kan kalau dalam bentuk parkir di tepi jalan itu kan ada karcis.
Nah, kalau mungkin peminjaman kekayaan daerah juga harus ada aturannya, kira-kira per transaksi dengan peminjam itu berapa tarifnya. Jangan cuma lisan. Sudah Sudah. ada bapak-bapak dari dewan yang setujui, Iya, yaitu iya. berupa perda pemakaian kekayaan daerah, Ah, termasuk maksudnya- alat berat. Iya, itu maksudnya- ada nilai-nilai nominal di Ya. dalam. Sudah ada. Nominal itu mestinya kan, karena itu misalnya target pendapatannya golongan di situ, di setiap item itu ya ditentukan bahwa ada transaksi tertulis. Ya. Kalau aturannya memang, cuma maksudnya transaksi Tinggal SOP masing-masing masing-masing. unit kekayaan. sehingga terkontrol. Ya. Nah, peminjaman ini sekian juta, nah, sesuai dengan fakta Ya. tertulis. Dan penyetorannya pun langsung ke bank, langsung ke bank. ke Kasda. Ya. Nah, itu lebih bisa optimal lagi. Ya. Ini yang kita dorong juga untuk kita semua. Intinya kesadaran dan kepedulian, ayo bayar pajak seluruh masyarakat Buol untuk Buol yang lebih maju. Baik, saya kira Pak Wahyu, terima kasih sudah hadir bersama-sama kami. Terima kasih banyak saya. Channel ini mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi terhadap kita semua, bukan hanya di daerah kita, tapi mungkin juga di daerah lain di Indonesia yang bisa menangkap atau bisa menonton video ini, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi terhadap kita bagaimana menggenjot pendapatan daerah dengan beberapa strategi-strategi yang sudah dilakukan. Dan kemudian dari seluruh strategi yang dilakukan itu pasti ada masalah. Masalah inilah yang kemudian kita pecahkan, dan saya meminta mungkin ada saran-saran konkret dari netizen, ya silakan berikan komentarnya di kolom komentar di YouTube saya ini, dan kemudian kita akan bertemu lagi dalam topik-topik yang lebih menarik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak. Begitu ya.